Kita semua pengen punya budaya kerja yang keren kan? Tapi apa sih rahasianya? Nah, di sini kita bakal bongkar sains di balik motivasi berdasarkan buku Prime to Perform. Dan siap-siap kaget ya, karena hasilnya mungkin beda banget dari yang Anda kira. Coba deh renungin ini sebentar. Sebuah ide yang kayaknya nabrak semua yang kita tahu soal reward atau penghargaan. Gimana kalau ngasih imbalan buat perilaku baik, justru bikin hasilnya jadi lebih jelek? Kedengerannya aneh banget kan? Dan ini bukan cuma teori loh. Coba lihat eksperimen ini. Peneliti ngamatin anak-anak balita. Ada satu kelompok yang nggak dikasih imbalan apa-apa. Dan 89% dari mereka tuh mau bantu. Tapi, begitu mainan dijadiin hadiah, tahu apa yang terjadi? Keinginan mereka buat bantu langsung anjlok, cuma 53%. Betul, penurunannya 36%. Itu gede banget. Jadi imbalan itu malah bikin anak-anak jadi ogah nolongin. Nah, fakta yang bikin bingung ini justru jadi inti dari pembahasan kita. Inilah yang kita sebut paradoks motivasi. Intuisi kita kan biasanya bilang, kasih hadiah buat hal yang kita mau, tapi ternyata cara itu seringkali malah bikin kita salah jalan. Jelas banget kita perlu ngerti sains di baliknya. Ternyata nih, kuncinya bukan di gimana kita kerja atau gimana cara motivasi orang, tapi di kenapanya. Ya, alasan di balik tindakan kita, itulah yang menentukan segalanya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Buku ini ngenalin yang namanya spektrum motif. Sebuah kerangka kerja keren yang ngebagi motivasi kita jadi 6 alasan yang jelas banget kenapa kita ngelakuin sesuatu. Pertama, ada yang namanya motif langsung. Ini ada 3, dan ketiganya ini benar-benar jadi bahan bakar performa. Kenapa disebut langsung? Soalnya motivasinya itu datang dari pekerjaannya itu sendiri. 3 itu adalah play, purpose, dan potential. Nah, dari ketiga itu, play atau bermain, itu yang paling powerful. Ini tuh momen dimana Anda ngelakuin sesuatu murni karena seneng aja ngelakuinnya. Karena penasaran, pengen coba-coba, atau emang nikmatin prosesnya. Jadi, pekerjaannya itu sendiri udah jadi hadiahnya. Dan ini bukan cuma konsep loh. Coba dengerin kata-katanya John Mackey, pendiri Whole Foods. Dia ngungkapinnya pas banget. Saya ingin bekerja semata-mata demi kegembiraan dari pekerjaan itu sendiri. Itu dia. Itulah gabungan sempurna antara play dan purpose dalam dunia nyata. Nah, di sisi lain dari spektrum ini, kita punya 3 motif tidak langsung. Anggap aja ini perusak performa. Ada tekanan emosional, tekanan ekonomi, sama inersia. Motif-motif ini sama sekali nggak nyambung sama pekerjaannya, dan seringkali malah jadi racun. Jadi, perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada motif langsung, kayak play dan purpose yang bisa bikin performa kita meroket. Di sisi lain, ada motif tidak langsung, misalnya kerja cuma buat ngindarin rasa bersalah, atau cuma ngejar bonus, itu justru secara aktif ngerusak performa. Pertanyaannya, kenapa sih motif tidak langsung ini bahaya banget? Nah, buat ngerti itu, kita harus sadar dulu kalau performa di dunia kerja modern itu bukan cuma satu macam. Ada 2 jenis yang beda banget. Oke, jadi ada yang namanya kinerja taktis. Ini soal ngikutin rencana dengan sempurna, kayak ngikutin skrip di call center. Gampang diukur. Tapi yang jauh lebih penting sekarang itu kinerja adaptif. Kemampuan buat keluar dari rencana, buat mecahin masalah baru yang nggak disangka-sangka. Inilah sumbernya kreativitas dan inovasi. Nah, ini dia poin kuncinya. Waktu kita terlalu fokus sama motif tidak langsung, kayak bonus, target, tekanan, kita tanpa sadar lagi ngebunuh kinerja adaptif. Kita lagi ngebunuh kreativitas, kemampuan problem solving, dan ketangguhan. Padahal justru itu yang paling dibutuhin di pekerjaan modern. Faktanya, ada beberapa efek merusak yang bisa muncul kalau kita salah ngasih insentif. Kita bahas salah satu contoh yang paling terkenal yuk. Namanya efek kobra. Ini terjadi ketika sebuah insentif malah menciptakan konsekuensi yang nggak kita duga, yang justru bikin masalah awalnya jadi makin parah. Ceritanya tuh gini, dulu pemerintah mau ngurangin populasi kobra. Caranya, mereka nawarin hadiah buat setiap kobra mati yang diserahin. Kedengerannya bagus kan? Tapi apa yang terjadi? Orang-orang malah jadi beternak kobra biar dapat hadiahnya. Hasil akhirnya, populasi kobra bukannya turun, malah meledak. Nah, ini contoh sempurna gimana insentif bisa jadi bumerang. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Gimana caranya kita bisa ngukur keajaiban motivasi ini biar bisa dikelola? Jawabannya ada di sebuah alat yang disebut Tomo. Tomo
atau faktor motivasi total, itu intinya satu angka ajaib yang bisa ngukur kualitas motivasi di tim Anda. Cara ngitungnya gampang banget. Semua pendorong motif langsung dijumlahin, terus dikurangi sama semua pendorong motif tidak langsung. Angka yang keluar itulah skor Tomo Anda. Dan ini efeknya nyata di dunia bisnis. Coba lihat, skor Tomonya Southwest Airlines itu 41. Bandingin sama kompetitornya yang cuma 22, hampir 2 kali lipatnya. Angka ini nunjukin budaya kerja yang dibangun di atas play dan purpose. Dan kita semua tahu kan gimana hasilnya buat kepuasan pelanggan dan performa mereka. Sebaliknya, coba lihat apa yang terjadi kalau satu-satunya perekat itu cuma uang. Ada sebuah firma hukum top yang akhirnya hancur. Dan seorang analis nyimpulinnya dengan kalimat yang nusuk banget. Karena nggak ada nilai budaya bersama, uang jadi satu-satunya yang nyatuin mereka. Dan uang adalah perekat yang rapuh. Intinya udah jelas banget. Budaya kerja dengan Tomo yang tinggi itu nggak cuma bikin karyawannya lebih senang, tapi juga bikin pelanggannya lebih senang. Dan akhirnya, hasil bisnisnya juga jadi lebih baik. Ini keuntungan yang benar-benar nyata dan bisa diukur. Pada akhirnya, semua ini ngerucut ke satu kebenaran yang kuat. Dan kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari sini, ini dia. Kenapa seseorang bekerja itu secara fundamental akan mengubah bagaimana cara mereka bekerja. Alasan dibaliknya akan ngebentuk tindakannya. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan sebuah tantangan. Coba deh berhenti bertanya, gimana ya cara memotivasi tim saya? Ganti pertanyaannya, jadi, apa sih alasan dibalik pekerjaan mereka? Kalau Anda bisa nemuin jawabannya, Anda bakal ngebuka kunci performa yang sesungguhnya.